Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Mr. Romi. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran health education. Mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang physical education, tentang lebih ke arah prakteknya, bagaimana kita mempraktikkan gerakan-gerakan tentang pendidikan jasmani. Nah, untuk kali ini kita lebih akan membahas tentang kesehatannya, dari sisi kesehatan. Ya, nanti akan ada banyak penjelasan-penjelasan tentang materi kita hari ini. Adapun materinya apa saja sih? Materinya yaitu tentang kebugaran jasmani. Kita akan membahas tentang perbedaan antara sehat dan bugar. Kemudian kita pula akan membahas tentang pengertian kebugaran jasmani. Selain itu, kita juga akan membahas tentang unsur-unsur kebugaran jasmani. Sebelum Mister menjelaskan lebih dalam, Mister mau tanya dulu, seberapa rutin teman-teman berolahraga? Apakah seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau setiap hari dalam seminggu? Ya, semakin rutin kita berolahraga, maka kita akan memperoleh kebugaran yang semakin baik. Dari sini mungkin teman-teman sudah bisa mengerti apa itu kebugaran. Sebelum Mister menjelaskan tentang pengertian kebugaran, kita sedikit bahas perbedaan antara sehat dan bugar. Ada yang sudah tahu belum perbedaan antara sehat dan bugar? Ya, secara singkatnya, perbedaan sehat dan bugar. Kalau sehat itu kondisi tubuh tidak ada gangguan apapun, tidak ada sakit apapun. Nah, kalau bugar itu dalam beraktivitas kita tidak merasa lelah. Itu hanya penjelasan perbedaan secara singkat. Nah, nanti misal akan bahas secara lebih jauh tentang kebugaran jasmani. Yang kedua, pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan kita sebagai manusia untuk beraktivitas sehari-hari tanpa merasa lelah. Artinya, kita masih punya sisa cadangan energi ketika sebelumnya sudah beraktivitas lainnya. Misalkan teman-teman di sekolah ada kegiatan belajar, kemudian di jam istirahat teman-teman bermain. Nah, mungkin pada hari itu teman-teman ada pelajaran physical education atau PJOK, pasti di situ aktivitasnya sangat padat. Nah, sangat membutuhkan energi yang banyak. Nah, teman-teman dikatakan bugar yaitu ketika melakukan aktivitas tersebut, nah, teman-teman kondisinya tidak merasa lelah sedikit pun. Ya, sekalipun lelah, tapi masih ada cadangan energi. Nah, setelah pulang sekolah, mungkin teman-teman ada waktu untuk tidur siang. Nah, di malam hari, kalau teman-teman tidak bugar, pasti akan merasa lelah. Tidak ada sisa cadangan energi untuk melakukan aktivitas lainnya di malam hari. Misalkan berkumpul bersama keluarga, atau mungkin main sama adik, main sama kakak. Nah, kalau teman-teman tidak bugar tubuhnya, teman-teman akan merasa lelah untuk beraktivitas yang lainnya di sore sampai malam hari. Nah, apabila teman-teman kondisi tubuhnya bugar, teman-teman pasti
akan memiliki energi lebih untuk beraktivitas lainnya di malam hari. Memang di malam hari kita tidak membutuhkan banyak aktivitas yang sekiranya menguras tenaga. Namun pastinya kita pasti ingin bercengkrama, ingin bermain dengan keluarga, adik, kakak, ataupun orang tua. Nah, ketika di rumah teman-teman kondisinya bugar dan tidak lelah, pasti adik atau kakak senang ingin bermain dengan teman-teman. Kalau teman-teman lelah, tidak bugar, pasti adiknya bete, kakaknya bete, karena mereka ingin main sama teman-teman tapi tidak bisa. Seperti itu. Jadi dari sini teman-teman udah bisa tahu ya apa perbedaannya sehat dan bugar. Ya, sehat itu berarti teman-teman nggak ada penyakit, misalkan nggak pusing, nggak flu, nggak batuk, atau tidak ada penyakit yang lainnya. Nah, kalau bugar, teman-teman dalam beraktivitas tidak lelah, jadi energinya cukup untuk beraktivitas sehari full. Nah, itu perbedaan antara sehat dan bugar serta pengertian tentang kebugaran jasmani. Dari sini teman-teman sudah mengetahui ya apa itu kebugaran jasmani. Setelah ini tinggal kita bahas bagaimana cara kita untuk memperoleh kebugaran. Apa saja yang perlu kita latih agar kita mampu bugar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja aktivitas yang bisa kita lakukan, aktivitas fisik yang bisa kita lakukan, latihan yang bisa kita lakukan untuk memperoleh kebugaran jasmani? Ya, dari sini Mister berikan 10 unsur kebugaran jasmani. Mister tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai unsur-unsur kebugaran jasmaninya. Ya, jadi Mister tidak menjelaskan keseluruhan pengertiannya. Namun Mister sedikit menyimpulkan agar teman-teman mudah untuk memahaminya. Nah, yang pertama yaitu daya tahan. Jadi daya tahan itu kemampuan teman-teman nih untuk melakukan aktivitas fisik dengan jangka waktu yang lama, kemudian jarak yang jauh dengan kecepatan yang lambat hingga sedang. Nah, contoh-contohnya adalah jogging, bersepeda, renang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan kita untuk menempuh jarak dengan waktu yang relatif singkat. Misalkan teman-teman berlari dengan jarak 100 meter sesingkat mungkin. Nah, maka dari itu disebut dengan kecepatan. Yang ketiga yaitu kekuatan. Kalau kekuatan, jadi kemampuan tubuh kita untuk memaksimalkan massa otot tubuh. Jadi kita latih dengan misalkan push up membantu meningkatkan massa otot bicep maupun otot dadanya. Ini otot lengan maupun otot dada. Kemudian teman-teman bisa melakukan squat. Ya, squat bisa membantu otot paha, atau hamstring dan quadricep. Itu bahasa-bahasa ilmiahnya. Apalagi teman-teman bisa pull up, push up, kemudian plank dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kelincahan. Ya, bedanya dengan kecepatan, kelincahan adalah kemampuan teman-teman untuk berpindah dari satu arah ke arah yang lain dengan cepat. Misalkan kalau kecepatan teman-teman hanya lurus ke sana dengan waktu yang singkat. Nah, kalau kelincahan teman-teman berpindah dari satu sisi, misalkan Mister dari sini, Mister lari ke arah sana dengan cepat, kemudian Mister mampu kembali lagi ke arah yang lain dengan cepat juga. Nah, itu disebut dengan kelincahan. Yang kelima yaitu keseimbangan. Ya, keseimbangan adalah kemampuan tubuh kita untuk menyeimbangkan diri dengan baik.
Contoh ketika teman-teman berdiri maupun ketika teman-teman berjalan, berlari, melompat dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dibedakan statis dan dinamis. Statis yang hanya diam di tempat, dinamis yang berpindah tempat. Itu keseimbangan. Yang keenam yaitu tentang kelenturan. Kelenturan yaitu kemampuan tubuh kita, terutama bagian-bagian sendinya. Misalkan ini bagian sendi kita, kemudian ini bagian sendi kita. Contoh, Mister lakukan gerakan menahan kaki ini. Mampukah Mister nih untuk lentur di sini? Nah, ini masuk ke lenturan. Kemudian misalkan Mister juga memegang ujung kaki. Nih. Seberapa lenturkah Mister? Kalau Mister bisa mampu sampai mencium lutut Mister, nah berarti sudah bagus kelenturannya. Nah, kelenturan juga bisa dengan latihannya statis dan dinamis. Statis itu hanya diam seperti ini, tahan. Kalau dinamis, teman-teman bisa bolak-balik seperti ini. Nah, itu hanya salah satu contohnya. Nah, kalau di gimnastik, salah satunya yaitu split. Salah satu gerakan. Selanjutnya, yang ke berapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah ketepatan atau akurasi. Ketepatan yaitu kemampuan teman-teman untuk mencapai suatu target sasaran dengan baik. Misalkan teman-teman melempar bola basket ke dalam ring. Nah, itu latihan ketepatan. Teman-teman mampu men-shooting bola sepak atau bola futsal ke dalam gawang. Itu ketepatan. Ya, kemudian mungkin teman-teman ada yang suka panahan atau archery. Nah, itu masuk dengan ketepatan atau akurasi. Seperti itu. Kedelapan adalah reaksi. Reaksi adalah kemampuan kita untuk merespon atau menanggapi aksi dari pihak lain. Contoh, misalkan dalam bermain baseball atau softball, ada yang melempar bola, seorang pelempar bola melempar dengan sangat kencang, kemudian kita mampu bereaksi dengan cepat untuk memukul bolanya. Itu apabila kita sebagai seorang pemukul. Namun apabila kita sebagai seorang catcher atau penangkap, contoh Mister sebagai pemukul melempar bola, melempar dengan kencang. Ketika pitcher melempar dengan kencang, Mister memukul kencang, ternyata tidak kena bolanya. Nah, maka dari itu seorang catcher bereaksi dengan cepat untuk menangkap bola. Nah, itu reaksi. Latihannya banyak. Nanti kita bisa mempelajarinya. Latihan reaksi. Yang kesembilan yaitu koordinasi. Nah, koordinasi apa sih? Koordinasi adalah kemampuan kita untuk melakukan suatu aktivitas yang membutuhkan fokus antara beberapa anggota tubuh. Misalkan tangan dengan mata, kaki dengan mata, tangan, kaki dengan mata. Contoh ya, teman-teman juggling bola, juggling 3 bola. Nah, itu membutuhkan koordinasi antara tangan kemudian dengan mata kalian. Kemudian teman-teman misalkan juggling bola sepak dengan kaki. Nah, itu juga membutuhkan koordinasi antara kaki dengan mata. Kayak gitu. Kalau mata, tangan dan kaki itu salah satunya adalah koordinasi berlari. Teman bisa berlari menggunakan secara zigzag. Itu koordinasi. Kaki kita bergerak, kemudian tangan kita menyeimbangkan, mata kita melihat. Lihat apa? Lihat batas-batas yang harus kita lewati. Nah, yang terakhir adalah power. Power apa sih? Power yaitu gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Ya, bagaimana teman-teman mampu melakukan suatu gerakan yang kuat dengan cepat. Contoh, teman-teman mampu melakukan shooting bola sepak dengan keras dan cepat. Nah, itu disebut dengan power. Jadi power itu gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Itu saja unsur-unsur kebugaran jasmani yang bisa Mister berikan kepada kalian. Semangat untuk latihannya ya.
biar tubuh kita menjadi bugar dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita tidak mudah merasa lelah. Itulah penjelasan tentang materi health education kita hari ini. Ada tentang perbedaan sehat dan bugar, pengertian kebugaran jasmani, serta unsur-unsur kebugaran jasmani. Setelah ini, teman-teman insya Allah sudah paham bagaimana cara meningkatkan kebugaran. Apa saja yang perlu teman-teman latih. Silakan teman-teman ajak anggota keluarganya untuk melatih kebugaran jasmani bersama-sama. Pasti keluarga teman-teman akan senang apabila dalam beraktivitas memiliki energi yang cukup. Selain itu, silakan teman-teman share video ini kepada siapapun kontak yang teman-teman miliki. Karena apa? Siapa tahu mereka belum mengetahui apa itu tentang kebugaran jasmani, serta bagaimana caranya agar tubuh tidak mudah merasa lelah dalam beraktivitas sehari-hari. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Mister sampaikan dapat bermanfaat serta mudah dicerna oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan keinginan teman-teman untuk mempelajari pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dadah.